Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyom Siti Mariamah, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PIC semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 1908101082. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video mengenai Dinasti Abbasiyah sebagai tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Afandi MAG. Yang pertama yaitu proses lahirnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Pendiri Abbasiyah yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Rasulullah SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas dalam sebuah perang terbuka, yakni Perang Al-Zab dengan melawan Khalifah Marwan bin Muhammad. Ia mendapatkan gelar Asafah, yakni menjadi Abu Abbas Asafah, karena beliau seorang pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawannya diperangi dan dikejar-kejar, diusir dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah I. Semua wilayah kekuasaan Islam berada di bawah pemerintahan Abbasiyah kecuali Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Bani Abbasiyah berdiri selama 505 tahun yang diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenal sepanjang masa, suasana belajar kondusif, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah begitu lengkap. Motivasi belajar menjadi penyogok gairahnya masyarakat untuk belajar. Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti hutan, madrasah, maupun perguruan tinggi. Seperti universitas yang terkenal pada saat itu yaitu Universitas Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya, sehingga kondisinya aman dan kondusif. Keberhasilan Abu Abbas menaklukkan Daulah Umayyah I ternyata mendapat dukungan besar dari tentara bayaran yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim ini merupakan seorang relawan yang berkebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah I. Yang kedua yaitu fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah berlangsung selama 505 tahun yang diperintah oleh 37 khalifah, dapat diklasifikasikan menjadi 5 fase. 1. Fase pembentukan yang terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Fase ini disebut juga pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan khalifah pertama Abu Abbas Asafah pada tahun 750 sampai khalifah ke-9 yaitu Al-Wasit pada tahun 847. Abu Abbas Asafah dan Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak pondasi yang kuat.
Khalifah Ja'far al-Mansur dikenal sebagai penerus kebijakan khalifah pertama dengan merintis berdirinya Baitul Hikmah atau perpustakaan. Ia juga membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke yang lebih luas dan jauh dari pengaruh Bani Umayyah I, yaitu Baghdad di wilayah Persia. Fase ini disebut dengan pengaruh Persia karena beberapa khalifah yang berkebangsaan Persia, seperti Al-Amin dan Al-Makmun putranya Harun ar-Rasyid. Meskipun Al-Muqtasim mulai memberi peluang kepada bangsa Turki untuk berkiprah dalam pemerintahan Abbasiyah sebagai tentara pengawal khalifah dan pegawai istana. 2. Fase asimilasi yang terjadi pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Fase ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama, dimulai dari Khalifah ke-10, yakni Al-Mutawakkil. Pada fase ini, perkembangan peradaban masih berkembang dengan baik, akan tetapi tidak sepesat pada fase sebelumnya. Pada akhir abad ke-9, saat terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah kecil yang lepas merdeka dari pemerintahan Abbasiyah, namun pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar. Menurut para pakar sejarah, masa ini masih masuk dalam masa kejayaan peradaban Islam. Banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama pengawal khalifah dan istana. 3. Fase pengaruh Persia yang terjadi pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Fase ini disebut juga dengan pengaruh dinasti Buwayyid, dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti Afrika Utara dan India minta merdeka dari Abbasiyah. Pada saat itu, perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa tetap berbondong-bondong untuk belajar. Di Baghdad atau di Andalusia masih diramaikan dengan belajar. Karya monumental dari Muhammad al-Khwarizmi, Al-Gibra, Al-Jabar dalam bidang matematika dan logaritma, serta karya Ad-Dawa, Al-Qanun, Asy-Syifa dari ilmuwan Umayyah Andalusia seperti Ibnu Sina, Ibnu Zul masih menjadi idola para pelajar. 4. Fase kekuasaan Bani Saljuk yang terjadi pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Fase ini disebut juga dengan pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan walaupun bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. 5. Fase lemah sampai hancurnya Bani Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan, sekolah, universitas, serta pusat peradaban Islam yang berada di Andalusia dan dihancurkan oleh 2 kerajaan Nasrani, yaitu Aragon dan Castelia. Kondisi di Baghdad juga hancur lebur. 2 sungai yang besar hitam beberapa bulan lantaran dibuangnya abu pembakaran. Setelah itu, maka berakhirlah kemergelapan peradaban Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.